Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan korban banjir di Kabupaten Donggala masih mengungsi. Empat tahanan polisi yang sempat kabur akhirnya ditangkap. Seorang jemaah haji asal Palu memicu keributan di kota Mekah. Tanya Iqbal. Kenapa ribut? Kenapa Pak? Kenapa? Apa ribut di sini? Siapa yang ribut? Siapa yang ribut? Jangan! Ketegangan antara jemaah haji dengan petugas haji Sulawesi Tengah viral di media sosial. Dalam video itu sempat terlihat adu mulut dan nyaris terjadi perkelahian. Ketegangan ini akhirnya ditenangkan oleh para jemaah haji lainnya. Insiden itu dipicu lambatnya distribusi air minum. Jemaah haji protes karena tak mendapatkan air minum saat menjalani proses ibadah haji di Tanah Suci. Menanggapi insiden itu, Muklis Aseng, selaku Kepala Sektor 11 Daerah Kerja Mekah Kantor Wilayah Kemenak Sulteng, membenarkan terkait sempat terhambatnya distribusi air minum. Kejadian itu bermula dari distribusi air yang kurang saat menjelang keberangkatan ke Arafah pada tanggal 12 dan 13 Juni 2024. Kekurangan air minum itu berlanjut hingga kembali dari Arafah pada tanggal 19 Juni. Selama 3 hari, distribusi air sempat tidak merata. Kurangnya air minum itu disebabkan distribusi air minum oleh pihak catering sempat terhalau macet di jalanan. Sejumlah jalanan menuju hotel para jemaah Haji Sulteng pun sempat ditutup oleh pihak kepolisian Arab Saudi. Nah, kondisi ini sebenarnya memang setiap tahun terjadi, di mana menjelang ke Arafah dan pulang dari Mina, situasi jalanan di kota Mekah sangat padat sehingga pihak kepolisian Arab Saudi banyak menutup akses jalan menuju ke hotel, terutama hotel yang mengarah ke Masjidil Haram. Nah, kami Raibax termasuk paling dekat dengan hotel Masjidil Haram sehingga berdampak pada penutupan sejumlah ruas jalan yang akan menuju ke hotel kami. Itu penyebabnya terjadi kekurangan. Di hari-hari biasa, distribusi ini normal dan ketersediaan air sangat berlimpah. Malamnya kami mengutus 5 orang untuk menyelesaikan persoalan dan menjelaskan serta menenangkan kedua kubu yang bertikai supaya tidak lagi terjadi di Tanah Suci sesuatu yang mencederai pelaksanaan ibadah haji, dan semuanya sudah bisa menerima dan kami anggap persoalan ini sudah selesai. Kondisi itu pun membuat situasi sempat memanas hingga terjadi bersitegang dan salah paham. Saat ini, perseteruan tersebut sudah berhasil diredam. Distribusi air minum pun kini sudah kembali normal dan aman terkendali. Syahrul Cahya melaporkan dari Mekah dan Palu. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Kota Palu resmi bergulir Selasa sore. Sebanyak 300 atlet dari 8 cabang olahraga ikut berlaga untuk lolos menuju ajang Popda tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang akan digelar di Kabupaten Banggai 28 Juli mendatang. 8 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam Popda kali ini adalah tinju, basket, voli, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, pencak silat, dan tenis lapangan. Dari 300 atlet ini, nantinya akan meloloskan 200 atlet terbaik dari tiap cabang olahraga menuju Popda tingkat provinsi yang bakal dihelat di Kabupaten Banggai. Pencak silat dan tinju menjadi cabang olahraga unggulan kontingen Kota Palu. Ya, jadi inilah seleksi pelajar-pelajar kita yang menjadi atlet-atlet Kota Palu untuk ajang Popda di
look di tingkat provinsi. Pak, potensi cabur mana Pak yang bisa unggul nanti? Sesuai pengalaman kemarin kita tahun lalu, rata-rata semua cabur yang unggul khususnya di silat dan tinju. Beberapa atlet cabang olahraga telah bertanding pada Selasa sore usai dibuka secara resmi. Sebagian atlet cabang olahraga lainnya bakal bertanding di lapangan samping kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palu. Sementara lainnya akan memanfaatkan fasilitas yang ada. Para atlet pun antusias mematangkan persiapannya. I think really to grow as an athlete and to become more strong and also mentally and just to really work on it. Popda tingkat Kota Palu ini menjadi ajang menjaring bakat dan kompetensi para pelajar tingkat SMA di Kota Palu. Kompetisi ini diikuti perwakilan dari sekolah sekota Palu. Mereka akan bertanding selama 4 hari hingga 28 Juni mendatang. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Setelah sempat viral dan menjadi tempat wisata favorit di Kabupaten Sigi, kini Bendungan Sabo yang terletak di Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi mulai sepi. Tak ada lagi pengunjung yang terlihat menyaksikan pemandangan alam di sekitar bendungan. Bahkan, tempat wisata ini seolah tinggal kenangan. Kondisi Bendungan Sabo saat ini memang jauh berbeda dibandingkan tahun lalu. Setiap hari libur atau akhir pekan, ratusan pengunjung memadati tempat tersebut. Mereka tidak sekedar datang melihat bendungan dan panorama alam di sekitarnya. Ada pula pengunjung yang memanfaatkan kesempatan untuk memancing ikan di lokasi tersebut. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Bangga, Baharudin, mengatakan sepinya pengunjung Bendungan Sabo karena airnya masih dalam dan jernih. Selain itu, juga lokasi pemancingan masih luas dan banyak ikan. Namun, sekarang kondisinya terbalik, di mana airnya keruh dan dangkal akibat timbunan pasir. Pengunjung pun mulai bosan datang. Oh ya, kalau kemarin di 2023 itu memang sempat viral karena airnya masih dalam. Kemudian areal pemancingannya juga masih bagus. Setelah pasir sudah tertimbun, setelah Sabo ini sudah tertimbun ya, dengan sendirinya orang sudah merasa bosan lah datang. Karena belum ada perubahan lagi. Tapi ada rencana sih pemerintah desa dan anggota Bundes untuk melakukan perbaikan ke depannya untuk melakukan untuk teman wisata. Melihat kondisi tersebut, pemerintah Desa Bangga dan anggota masyarakat akan melakukan perbaikan dan mengembalikan keindahan tempat wisata Bendungan Sabo. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Informasi tadi menutup kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Ling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Sugeng Puasi, Tabe. Tanya Bapak. Kenapa ribut? Kenapa Pak? Kenapa Pak? Siapa yang ribut? Siapa? Jangan!